Sesi yang akan kami bawakan pada hari ini, itu tematiknya tadi kita puzzle, itu sebetulnya kita diundang untuk berpikir secara kreatif, tetapi tetap ada struktur yang ada. Sehingga saya akan bicara mengenai sesi sampai jam duhur nanti, mudah-mudahan setengah 12 sudah bisa kelar, lalu kita jadi question, ya kan, karena teman-teman yakin aku pasti pengen kepo deh di sini ya. Itu pertama fenomena The Voice. Teman-teman nanti aku jelasin ya. The Voice ini seperti fenomena Indonesian Idol, American Idol, AGT, American Got Talent. Jadi mencari talenta-talenta, tapi ini khusus penyanyi. Nah, fenomena The Voice ini jurinya seperti apa nanti kita akan bahas. Persuasif dan leadership tadi kita sudah bahas bahwa kepemimpinan itu bicaranya mengenai pengaruh, ya mempengaruhi, kemudian persuasif adalah membujuk. Nah, kemudian saya akan sharing nih. Ini suatu fenomena yang luar biasa. Saya baru dapat ilmu ini sebetulnya udah cukup lama, tetapi karena pengembangan sehingga saya disadarkan. Ya. Karena teman-teman itu nanti pernah kenal ada NLP, ya Neuro Language Program, ada hipnoterapi, ya. Nah, itu berkaitan, tapi beda. Karena apa? Neuroscience applied ini memperkaya hal-hal itu semua. Ya. Nah, kemudian kita masuk applied neuroscience dengan leadership. Begitulah kira-kira Bung Novian, end to end yang saya akan bicara dengan waktu yang The Voice. Teman-teman, ini lihat fenomena The Voice. Ini ada dewan juri, ya kalau kelihatan semua kelihatan ya. Dewan jurinya itu cuma 4, Bung Novian, Bro Novian. Ya, mereka ini The Voice ini diputar kursinya nggak boleh ngeliat, ya. Si calon-calon talenta ini. Kemudian mereka dengan berdasarkan suara keunikan dan keunggulannya dari masing-masing si peserta atau si talenta, ya, talent-talent ini akan menunjuk si calon-calon ini, dan mereka nanti memilih siapa yang akan menjadi coach. Salah satu fenomena leadership itu nggak mungkin lepas, Bung Novian, dari yang namanya fenomena coaching, ya, fenomena mentoring. Ini nih, ya, menariknya The Voice. Teman-teman, coba nih, saya lompat dikit. Betapa luar biasanya di dunia sana dengan fenomena internet. Internet is the huge library in the world. Jadi teman-teman kalau bicara mengenai fenomena internet itu jangan diabaikan. Banyak sekali yang namanya learn insight, banyak sekali yang namanya lesson learn. Jadi jangan cuma diambil hiburannya aja, Bu Novian. Tapi apa? Banyak esensi-esensi yang sebetulnya hikmah yang luar biasa dari Makuasa terhadap kejadian-kejadian di luar sana yang dikembangkan oleh internet. Nah, Anda lihat deh di YouTube ya, salah satu aplikasinya namanya kan YouTube loh. Ini The Voice, kalau Anda lihat YouTube, pembelajarannya banyak sekali dari para coach-coach ini, ya, untuk bagaimana mengembangkan leadership kepada si para talent-talentnya ini loh. Nah, ini menariknya bisa kita pelajari dan nanti saya akan pendekatannya melalui neuroscience. Apakah itu neuroscience? Nanti sabar saya melakukan pesan-pesan ini. Nah, ini cerita dulu mengenai The Voice ya. Jadi ada dewan jurinya, mereka nggak melihat mereka karena kursi mereka itu mandep belakang. Kemudian mereka akan memilih dengan memencet siapa talent-talent yang akan mereka pilih, ya, atau tidak mereka pilih. Kemudian si talent ini boleh memilih siapa yang akan menjadi coach atau mentornya kepada si para. Nah itu, Bung Novian, ya, fenomena The Voice. Saya akan cerita season 25. Ini menarik pembelajarannya. Siapa yang nggak kenal dengan si judge atau juri penyanyi world class namanya John Legend? Siapa yang nggak kenal penyanyi country yang keren, ya, namanya Dan and Shy, karena ini duo, ya. Siapa yang nggak kenal rapper namanya Chance the Rapper? Dan akhirnya ratu country namanya Reba McEntire. Waduh, ya. Ini aku storytelling dulu nih teman-teman. Mereka punya fenomena-fenomena sebagai coach yang unik-unik. Nah, ya. Jadi mereka ini memberikan coaching kepada para talent-talentnya, itu variasinya luar biasa. Tapi siapa yang benar-benar bisa mempersuasi, menumbuhkan talentnya dari dalam, itu keren banget. Ya. John Legend sudah jelas, ini artis pop, ya, dapat penghargaan Grammy Award, Emmy Award, ini nominasi-nominasi Dan and Shy, ini rapper Chance the Rapper, Reba McEntire untuk country, ini punya keunikan masing-masing tuh, ya, dalam memberikan arahan, coaching, mentoring kepada si para talent-talent. Ya. Siapa yang akan menjadi juara di season 25? Mari kita lihat. John Legend. Ya. Kita lihat bagaimana fenomena John Legend. John Legend ternyata waktu dia memilih orang-orangnya di talent-talent ini dia itu waktu menyambut, ya, waktu salam kan akhirnya terseleksi nih, ada waktu blind, ya, blind selection, ya, akhirnya terpilih oleh John Legend. Talent-talent ini siapa yang dipilih oleh John Legend dan talent-talent ini memilih John Legend. Ini pada waktu menghadapi mereka mengcoach satu persatu, ya, mengcoach ini satu persatu,
John Legend ini dihadapi oleh kata-kata seperti ini misalnya, oh my god, para talent-talent itu, oh my god, seneng banget kan ketemu artis kelas dunia, coba bayangin aja. Oh my god, aku ketemu John Legend. Nah, John Legend menyambutnya juga cuma nyantai, here I am, inilah aku. Itu cuma kayak gitu tuh, ya Bung Novian. Ah, inilah aku gitu ya. Lu bersyukur lo ketemu aku. Bisa jadi maknanya kan seperti itu gitu ya Bung Novian. Jadi teman si talent-talent ini berhadapan John Legend kan grogi, campur seneng. Coba bayangin aja ketemu sama John Legend ya, artis kelas dunia kayak begini. Ya. Kemudian mereka dalam John Legend itu kata-katanya, hey what's up, apa kabar? Kan biasa juga kayak gitu ya. Hey what's up, apa kabar? Nah ini sambutannya ini nanti ada pengaruhnya nih kepada si para talent-talent ini, terutama apa dalam talent-talent ini berpikir. Ya. Nah, kemudian terjadilah yang namanya proses coaching ya, dan mentoringnya. John Legend memberikannya secara teknikal. Ya. Kamu kurang ini, kamu bagus, tapi nah begini ya. Ada kata-katanya kamu bagus begini. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang oleh John Legend. Ya, John Legend ini tampak baik. Ya. John Legend ini tampak baik waktu membimbing si para talent. Ya, coaching secara teknikal nih, John Legend ini. Dan Ensai beserta Chance, aku gabung jadi satu aja deh. Ini udah jelas ini penyanyi rapper, walaupun punya historical yang bagus sekali. Dan Ensai ini, ya, ini penyanyi rapper dan ini penyanyi ini duo country, ya. Ini buat saya pada saat saya memperhatikan mereka memberikan coach kepada si talent-talent calon penyanyi kelas dunia ini di The Voice ini, ya, itu dilakukan secara formalitas. Ya. Kayaknya aku maaf ya, aku tidak menjudge atau judgmental kepada Dan Ensai dan Chance the Rapper. Kayaknya di season 25 ini uh, si The Voice ini nunjuk Chance sama Dan Ensai ini kurang greget deh kalau menjadi coaching atau menjadi coach ya. Kurang greget kalau menjadi seorang mentor ya kepada calon-calon talentnya. Karena apa? Waktu dibahas pertama greetingsnya dia, hello gitu doang ya. Hello ketemu artis loh kayak gue gitu ya ibaratnya ya. Kemudian dilakukannya secara tadi apa formalitas. Terus kemudian kata-katanya waktu mengcoach ada, ya kamu santai aja gitu, nyantailah, easy, take it easy gitu. Ya. Nah buat saya ini nggak ada gregetnya karena apa? Mereka hanya terpukau ketemu sama Dan Ensai sama Chance the Rapper. Ya. Jadi dia memposisikan si Dan Ensai sama Chance Rapper ini kepada si para talent. Dan Ensai dan Chance Rapper ini adalah coach, talentnya ini adalah murid atau coaching ya atau mentee. Ya. Mentornya ini coaching. Nah ini yang terjadi nih. Nah buat saya kasih nih uh, apa namanya brand leadership buat mereka. Ya brand leadership. John Legend ini namanya adalah facilitating leadership dengan cara-cara seperti itu. Kalau Dan Ensai serta Chance the Rapper ini transactional leadership, Bung Novian. Transaction leadership. Nah, saya kasih name apa namanya brand deh, kasih tempelan nama deh gitu ya, kasih julukan-julukan. Nah, ini namanya transaction leadership. Kalau John Legend namanya facilitating leadership. Tahu nggak? Yang beda mana? Riba McIntyre. Keren banget. Tak ceritain nih ya. Jadi aku storytelling dulu nih, Bung Novian. Bagaimana Riba punya leadership experience ke salah satu muridnya dan ini akhirnya menjadi juara season 25 namanya season Heaven. Keren banget. Nah, ini nanti ada kaitannya sama neuroscience-nya ya. Oke, aku kasih nih ya pengalaman leadershipnya si Riba ini yang aku kutip ya, yang aku rekam ya pada saat aku lihat di YouTube. Ini waktu pertama greetings, waktu pertama salam atau greeting, ini beda banget sama si tiga juri yang sebelumnya. Coba bayangin aja. Ngomongnya gimana? Aku udah kenalan lo sama kamu lewat CV kamu, sama latar belakang kamu. Aku senang sekali bisa berjumpa dengan seorang seperti kamu. Gila, keren banget ya tuh. Belum apa-apa dia sudah mengangkat si Esther Havon itu merasa dihargai sekali. Kok dia bisa-bisaan? Ini kesempatan aku berkesan bertemu dengan kamu. Greetingsnya aja itu membawa penghargaan ya kepada si Esther Havon ini. Ya. Kemudian itu dari awalnya aja, jadi nggak merasa Riba ini ratu country. Riba ini kan, itu pokoknya dihormatin sama seluruh pemusik dunia deh. Ini yang namanya Riba. Kalau teman-teman belum kenal Riba, lihat aja gitu ya. Apalagi kalau belum lihat The Voice gitu ya. The Voice itu pembelajarannya bagus buat leadership karena ada dewan jurinya menjadi coach atau mentor. Itu keren banget. Dia punya tingkah laku yang behavior, bagaimana mengcoach. Kemudian waktu mengcoach, ya, itu dia tidak membawa masalah.
Ya, mengcoach itu dia membawa opportunity atau kesempatan. Ya, jadi apa? Tidak menyalahkan Esther Hafon. Kerennya di situ. Ini waktu mengcoach, yaitu apa? Misalnya di sini, ya. Coba kamu resapi, itu kata-katanya. Coba kamu resapi hal-hal apa saja, ya, apa saja yang menjadi keunikan kamu atau distintif kamu, ya, dan apa-apa yang kamu tidak senangi. Coba, keren banget nggak? Dia tidak ngajarin teknik vokal, dia menghargai banget Esther Hafon, bahwa Esther Hafon ini punya keunikan. Keren. Apa Bung Novian kalau lihat Esther Hafon, suaranya keren banget, sehingga dia apa? Fenomenanya adalah Riba bisa mengantarkan dengan leadership experience-nya Esther Hafon ketemu jati dirinya. Keren banget. Dia menemukan keunggulan, keunikan jati dirinya gara-gara dibimbing sama Riba dengan tidak mengajari, tidak mencokoki, ya, tidak ngasih petunjuk ini itu. Beda sama tiga dewan juri yang tadi aku sebutin, John Legend. Ya, aku tidak bicara John Legend tidak baik maupun si Dan Ensai maupun apa Chance Rapper tidak baik. Dia punya keunikan juga masing-masing. Tapi dalam leadership experience-nya gitu coba. Nah, itu aku singkat aja tuh, Bung Novian, ya. Jadi aku ada storytelling mengenai leadership experience yang aku ambil dari cerita fenomena The Voice. Ya, apalagi fenomena The Voice season 25 ini, di mana Riba McEntire ini punya sesuatu leadership behavior yang menciptakan leadership experience kepada si coachnya atau kepada mentinya, itu dampaknya luar biasa. Ya. Nah, itulah esensinya. Nanti kita kembangkan semua. Nah, hal ini aku kaitkan sama ada fenomena yang bagus dalam kehidupan kita, kita kenalkan namanya neuroscience. Ya, aku bicara nih di sini nih, Bung Novian. Berarti ini sudah ya, aku cerita The Voice. Ini tadi kita awal sudah. Aku akan memperkenalkan neuroscience dan apa kaitannya nanti sama ceritaku di The Voice itu, Bung Novian. Ya, nah, ini menariknya di situ. Ya. Tuh teman, coba neuroscience ini apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Coba ketik aja. Neuroscience itu kan science ilmu ya kan? Ayo neuro apa neuro? Coba chat dikit deh. Pokoknya mungkin 1, 2, 3 orang yang udah kenal sama neuroscience apa di chatnya gitu, Bu. Bung Novian, ada nggak? Bung Novian sebutin dong apaan? Ada teman 1, 2 nggak? Neuroscience apa? Oke, silakan teman-teman tulis di chat neuroscience itu apa? Neuro Binatang apa? apa sih? Science Binatang apa? apa sih neuroscience ini? Dari Coba aku Mbak tanya dulu. Puspita, bagian saraf-saraf dalam otak kecil. Oke, kemudian siapa lagi? 2 aja Eh, deh. yang lain masih mikir dan masih ngetik kayaknya, belum desain ini. Oke. Silakan, ada yang lain, Mangga? Ada yang Kami pas? menghormati kami menghormati Mbak Novita ya yang sudah duluan. Oke, langsung aja nggak apa-apa Puspita, banyak. Puspita. Puspita ya. Thank you Sis Oh, Puspita. ada yang lain, sains yang dipengaruhi oleh saraf-saraf. Oke, menarik. Nih, aku sharing. Nah, Ini mentor-mentor aku loh, Bung Novian. Aku belajar dari beliau-beliau. Profesor Dr. Taruna Ikrar itu co-foundernya Neuro Leadership Indonesia, ya. Neuro Leadership Institute Indonesia. Ini sekarang ditunjuk sama Pak Jokowi. Ini partnernya Dr. Taruna. Mungkin pernah dengar Dr. Taruna, Menteri Kesehatan sebelumnya Budi Gunawan. Ini ahli di dalam neuroscience, ya, ini dokter ya. Aku senang banget bisa belajar juga Taruna. Sekarang Taruna itu adalah kepalanya BPOM, nah, ditunjuk baru kemarin, ya, gitu. Kemudian David Rock. David Rock ini adalah dokter, ya. Ini ini Neuro Leadership Internasional, ya. Ini Neuro Leadership Internasional. Ini yang diundang oleh Pak Roy, ya. Roy ini adalah mentor saya di dalam Neuro Leadership. Bukunya Neuro Leadership in Action, keren banget. Teman-teman, kalau mau baca bukunya Pak Roy Neuro Leadership in Action, itu ada ya di luaran sana. Idealnya ketemu saya bahas ini dalam waktu cuma sejam ini mengenai neuroscience, baru baca ini akan ngeklik deh. Aku yakin kan gitu banget. Karena aku nggak kepingin sharing pada pagi hari ini Anda menjadi ahli klinis di dalam neuroscience. Enggak. Tapi ya bagaimana pragmatisnya kehidupan di lapangan, dan ini suatu yang sangat bermanfaat. Nah, itu yang akan aku sarankan. Jadi aku punya 3, dan neuroscience ini pasti berbasiskan riset atau penelitian yang sangat sudah akurat dan teruji dan terbukti. Itu Bung Novian. Baik. Neuroscience adalah bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf. Tadi benar banget itu, ya, Puspita ya, Bung Novian ya. Ya kan? ya. Bicaranya sistem saraf. Ya. Nah, yang menjadi konteks sistem saraf itu ternyata pusat saraf adalah otak, Bung Novian. Jadi kita ini akan bicara mengenai aplikasinya, bukan menjadi seorang dokter neurolog, bukan begitu. Tapi aplikasinya dalam kehidupan itu oke banget. Ya. Dan saya tersadarkan sebetulnya.
Ya. Dan ini kalau Anda yang sudah mempelajari NLP atau mempelajari hipnoterapi, ini akan sangat memperkaya, nanti Anda akan juga disadarkan. Oh, ini tuh maksudnya. Nah, itu ya, insight, insight, insight. Otak manusia. Mari kita lihat fenomena otak manusia. Ini yang kayak kulit jeruk purut nih, Bung Novian. Ya, aku kenalkan dikit karena ini basisnya kan riset. Jadi teman-teman, aku pakai bahasa sedikit ada ilmiah ya, karena gimana pun juga kan hasil Profesor Taruna, Pak Roy tadi ya mentor saya, kemudian David Rock itu nggak mungkin loh mbak didasari riset. Sekarang ini kan ada ilmu klinisnya kan gitu ya. Otak ini yang bentuknya seperti ini bisa jadi ini otak kiri, ini otak kanan kalau teman-teman sudah kenal itu. Tapi aku tidak membahas itu pada pagi hari. Ya, ini kayak kulit jeruk purut. Nah, depannya ini kayak kulit jeruk purut ya, berlipat-lipat seperti ini ya. Kayak kulit Ketutup, Coach. Hah? Tutup ya. Bentar. Ya. Nah, Udah lagi kebuka? kebuka. Oke, Udah kebuka. Ini mungkin saya kesentuh tadi. Ini yang kayak jeruk purut ya. Ini namanya korteks Bung Novia. Nah, ya. Ini namanya korteks. Ya. Tahu nggak teman-teman? Aku buka ya, pasti teman-teman baru dapat knowledge-nya hari ini, berkah nih dari Maha Kuasa. Beratnya otak manusia itu kurang lebih 2,7 kilogram. Itu cuma 2% dari massa tubuh kita manusia. 2% dari massa tubuh kita. Tuh, ini knowledge-nya nih, aku sharing deh. Dan otak berkembang, otak kita berkembang itu, ya, itu mulai dari anak umur 2 tahun. Nah, ini otak baru berkembang. Jadi ini bagusnya ilmu ini kalau sama teman-teman yang punya putra-putri, yang umurnya 2 tahun, nanti mudah nih mengembangkannya nih. Kenapa? Karena Anda tahu sekarang bahwa, oh, putra-putri kita tuh otaknya baru bisa berkembang tuh nanti pada balita umur 2 tahun. Ini penelitiannya David Eagleman. Jadi kalau Anda mau mengarahkan otak nanti seperti apa, ya, dari anak-anak Anda pahami ini deh. Ya, nanti insya Allah bagus diantarkannya ke manfaat seperti apa buat putra-putri Anda. Karena leadership sebagai orang tua ke anak itu juga leadership, kan gitu ya Bung Novian. Baik. Nah, di dalam otak tadi itu ada saraf yang namanya neuron di dalam korteks tadi. Ya. Nah, di dalam korteks-korteks jeruk purut ini ada namanya neuron. Neuron ini adalah sistem saraf atau sel saraf yang berfungsi mengantarkan informasi. Ya. Dia letupan-letupannya seperti listrik. Jadi ini berkembang nih. Ya. Ini yang menggerakkan kita ini bisa hidup. Kita ini bisa bertingkah laku. Itu Bung Novian, tak buka dulu nih. Jadi di dalamnya otak kita itu ada neuron. Ya. Tahu nggak jumlahnya neuron ini berapa? Jumlahnya ini 100 miliar. Nanti fenomenanya neuron ini akan lebih besar otak kita itu daripada galaksi Bima Sakti kita. Ya. Makanya karunia yang maha kuasa kepada otak kita itu luar biasa. Nah, sehingga ada pepatah ya, Bung Novian. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, itu keren banget. Kenapa? Karena kita memahami karunia yang maha kuasa, tapi kita belum optimal menggunakannya. Salah satunya adalah fungsi otak. Nah, itu fenomena. Bahwa ada neuron, gitu ya. Jadi informasi letupan-letupan listrik yang membuat kita hidup dan tingkah laku ini dari sel sarafnya otak ini itu jumlahnya 100 miliar. Yang terpenting dari neuron, karena neuron ini berkembang, aku nggak panjang lebar karena nanti kalau ikut programnya kurang lebih sebetulnya program ini kan 1,5 hari atau 2 hari ya, Bung Novian ya. Itu kita pelajari karena ada neuroplasticity, neuro pruning, neurocompensation karena berkembangnya otak tadi dari anak umur 2 tahun tadi. Itu keren banget sebetulnya. Ya karena otak berkembang. Yang menariknya, neuron ini misalnya neuron bersambung dengan neuron yang lainnya karena berkembang itu disambungkan oleh yang namanya sinaps ya atau sinaps ya. Keren banget ini sinaps, kuncinya di sinaps. Coba bayangin sinaps ini akan membuat sambungan-sambungan. Coba bayangin aja, cuma 50.000 neuron. Kalau sinapsnya nyambung-nyambung 100 miliar kali berapa itu bisa gitu ya. Ini tahu nggak fungsinya sinaps ini apa? Ya, sinaps ini ya, ini berfungsi sebagai membuat sambungan-sambungan. Ya. Neuron ini di perantara membuat sambungan-sambungan yang berfungsi sebagai membentuk kesadaran, nah, membentuk paradigma, membentuk kreativitas, membentuk kecerdasan-kecerdasan seperti IQ, emotional quotient atau EQ, bahkan SQ. Keren banget. Aku juga baru sadar loh Bung Novian. Oh ini toh kenapa saya bisa berkembang. Karena ada neuron saya, ternyata di dalamnya juga ada sinaps. Nah itulah neuroscience awal dulu nih saya, sebelum saya apply. Ya, saya kasih tahu nih, ya arsitektur otak yang terpenting, nggak muluk-muluk deh.
Tapi teman-teman tahu dulu bahwa ada neuron, ada sinaps. Nah, neuron sinaps ini di dalamnya kita lihat kerangka otak secara keseluruhan dulu. Struktur otak itu ada luaran, ya, kemudian ada daleman, di mana luaran daleman isinya neuron dan sinaps, sudah jelas kan gitu kan. Ini yang penting nih nanti berbaginya, itu bentuknya. Di dalam luaran maupun daleman, ini ada otak belakang, ini ada batang otak, ya. Nanti kalau kita kenalin teman-teman, ya, aku bukan dokter loh ya, tapi aku mempelajari ini supaya yang aplikasi aja. Ingat, karena aku ingat tadi, siapa yang tidak kenal dirinya maka tidak kenal Tuhannya. Jadi aku ingin mengenal diriku siapa, berarti aku mengenal Tuhanku seperti apa. Karena nanti teman-teman kalau mau bertanya, mau kepo-kepo silahkan deh, kaitannya spiritual, kayak nafsu, kayak yang nafsu kaitannya dengan nafsu, nanti ada juga di sini. Tapi aku nggak bahas kecuali teman-teman nanti menstimulus aku untuk bertanya. Nah, luaran sama daleman itu luar biasa kita kenal. Luaran namanya cortical region, daleman namanya subcortical region. Nah, cortical region, ya, sama subcortical region ini namanya adalah limbic system kalau daleman. Ini kan daleman tadi. Ya, ini daleman. Jadi kesannya saya luaran daleman supaya gampang sih. Teman-teman pakai baju luaran sama pakai baju daleman gitu sih, Bung Novian. Sebetulnya aku pengen teman-teman supaya mudah, jadi nggak bicara mengenai ilmu yang berat-berat. Pokoknya otak di luarnya ada luaran, ada daleman, nah gitu aja. Nah, kemudian luarannya ada PFC, ini yang paling penting. Teman-teman sama-sama saya coba, Bung Novian tunjuk jidat Anda deh, pakai tangannya deh, Bung Novian. Nah, itu letak PFC, ya, prefrontal cortex. Nah, itu di situ, ya. Jadi prefrontal cortex di ujung di atas jidat, di tengah-tengah, Bung Novian, bukan di pinggir, tapi di tengah-tengah, di atas jidat dikit aja. Nah, itu letaknya cortical. Tapi kalau subcortical, ya, namanya limbik, itu nggak bisa ditunjuk karena di dalam, karena di daleman, kan gitu ya. Nah, ini ada fungsinya penting sama-sama. Mari kita lihat. Nah, subcortical region atau si daleman. Ini teman-teman tolong pahamin banget ya. Aku tegasin banget nih, maaf nih. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita, Bung Novia. Penting banget ya. Pokoknya aku yakinin deh, penting-penting. Walaupun sama-sama pentingnya dengan luaran nanti. Ya. Ini namanya limbic system. Ya. Subcortical ini namanya limbic system. Ya. Itu terdiri dari nanti ada amigdala. Aku sebutin semua dulu deh ya. Ada hipotalamus, ada hipokampus. Nah, ini kalau teman-teman bicara mengenai limbic system, ya ini kan limbic system ya teman. Oh, nah, limbic system ini yang bicara mengenai emosi. Emosi itu bukan orangnya emosionalan, bukan gitu ya. Emosi itu adalah perasaan pikiran. Jadi emosi itu adalah perasaan atau pikiran. Jadi teman-teman kadang-kadang, aduh, saatku lagi gini, yang dipegang kan hatinya tuh, bener nggak Bung Novian? Ya kan? Yang dipegang kan, aduh rasaku lagi kayak gini, itu hatinya yang dipegang. Apa dadanya yang dipegang, salah. Dadanya yang dipegang, rasaku seperti ini. Bukan, karena apa? Sebenarnya di otak, yaitu apa? Limbic system yang berfungsi. Ya, terdiri dari amigdala, ini sebagai sensornya. Lalu ada hipokampus, ya. Di dalamnya itu ada hipokampus yang namanya juga kampus. Kampus kan berarti seperti library, yang menampung pengalaman-pengalaman hidup dan memori jangka panjang, jangka pendek. Dan ada hipotalamus. Hipotalamus ini sebagai transmitter. Kalau teman-teman bergembira, ya, senang, sedih, ya, kalau gembira dulu deh, itu ada hormon-hormon yang bagus sekali namanya hormon deso. Nah, ingetin ya hormon deso. Apa itu deso? Dopamin, endorfin, serotonin, sama oksitosin. Nah, ya, pokoknya ingat aja. Ini yang membuat kita menjadi ketagihan. Ya, ini yang membuat kita itu hormon-hormon atau kimia-kimia kebahagiaan nih di sini nih, Bung Novian. Ya, supaya teman-teman nanti tahu, oh, saya lagi makan kok enak begini, itu hormon desonya tuh yang lagi bekerja tuh, ya. Kok saya ngudut itu enak, ya, pada ngudut ngudut enak itu apanya? Itu ada hormon kimianya tuh yang ditransmitter tuh sama si neuron tadi. Nah, kalau kalau si subkortikal bicaranya seperti ini kalau bicara mengenai limbic system, ya, ada perasaan nanti nggak enak dan sebagainya, ganggu. Ya, ganggu apa? Ganggu si PFC-nya ini, atau singkatan prefrontal cortex yang saya jelaskan di awal. Yaitu apa? Mengganggu pandangan luas, mengganggu kognisinya, ya, mempelajarinya, mengganggu kreativitinya, mengganggu kerjasamanya, Bung Novia. Jadi, enak nih, aku sudah sharing nih, yaitu apa? Neuroscience. Ingat ya teman-teman, lesson learn. Neuroscience cuma satu lagi. Salah ngomong. Neuroscience bicara mengenai sistem saraf. Di dalam otak ada neuron, ada sinaps, ya. Tapi yang paling penting kenali aja tuh. Satu ada luaran, ada daleman. Luaran namanya PFC yang paling penting, prefrontal cortex. Daleman adalah paling penting namanya limbic system yang mendeteksi emosi kita. Nah, itu esensinya Bung Novian. Tuh aku cepat banget tuh memberikan yang namanya neuroscience dulu. Ilmu mengenai scientific saraf. Pusat saraf adalah otak. Oh, Bro, sampai masuk. Ya, Bro Don itu ada pertanyaan dari Pak Saragi. Aku bacain boleh? dengan senang hati.
Apa yang membuat sinapse itu bisa terbentuk dan menghubungkan neuron? Tangkap ya, Coach? Ya, oke. Ya, Nah, langsung ya. Bagus nih. langsung, Aku senang langsung. banget Kak. Siapa tadi? Bung Pak siapa tadi? Saragi. Saranggi. Bung Saranggi. Men, Saragi, aku Saragi, bilangnya Pak. men ya. Saragi. Saranggi. Saragi. Saragi. Bung Saragi. Keren. Bung Saragi ingat nggak tadi saya mengutarakan? Karena kan waktu kita nggak cukup ya. Karena otak itu kan berkembang. Ada neuroplasticity, ada neurocompensation, ada neuropruning. Nah, yang memutus-mutus. Jadi sinaps ini bukan kemudian terus berlangsung bisa menyambung-nyambungkan neuron-neuron, belum tentu. Kenapa? Karena ada pruning. Pruning itu, neuropruning itu diputus-putuskan otomatis sendiri oleh otak kita karena otak kita berkembang. Tadi sejak 2 tahun ini tadi, ya kan bersama si David Eagleman tadi ini dengan penelitiannya. Nah, berarti sinaps-sinaps ini bisa terus berkembang, bisa terus mati, bisa terus digantikan dengan sel lain, ya namanya juga sel saraf. Itu karena ada neuron plasticity, neuron pruning, sama neuron compensation. Itu dulu ya, Bung Novian ya. Jadi penjelasan berikutnya nanti itu susah, nanti waktunya habis kita untuk ke situ. Siap. Cukup? Oke. Nah, teman-teman tadi saya sudah menjelaskan 3 esensi ya. Luaran, daleman. Daleman yang penting namanya limbik, ya, pusat emosi, ya. Kemudian luaran yang paling penting namanya PFC. PFC adalah prefrontal cortex. Ya, Bung Novian ya. Karena kreativitas, terobosan, berpikir cerdas itu ada di PFC. Tapi PFC ini nggak bisa jalan sempurna kalau nggak limbiknya itu optimal dalam menggunakannya karena keganggu sama limbik nih si PFC. Makanya nggak datang dari sononya. Makanya yang maha kuasa itu beda kali ya Bung Novian ya. Yang maha kuasa itu menciptakan manusia dengan hewan aja bedanya di mana? Kalau hewan ada limbik karena kan ada teritori itu. Kadang-kadang teritorinya itu kan ancaman-ancaman buat dia tuh. Nah limbik mendeteksi itu tuh Bung Novian. Tapi PFC nggak dimiliki sama makhluk binatang. Nah, tapi bahayanya kenapa kita ditunjuk sebagai makhluk yang sempurna atau paling mulia? Karena kita bisa melakukan kewenangan kita sendiri. Itu mungkin uniknya ya. Saya lagi mempelajari di spiritualnya. Gitu ya. Baik. Ingat ya, jadi ada subkortikal sama cortical region, itu ada namanya limbik itu yang terutama. Kenapa saya merahin ini? Karena memang ini yang paling penting sih Bu Novian. Ini ganggu banget nih. Ini nanti yang jadi biang kerok sebetulnya. Tapi nggak boleh saya katakan biang kerok karena ini juga sebagai aset ya, sebagai modal mendukung yang namanya si PFC gitu loh. Ya, karena kreativitas sama terobosan sama kerjasama tadi kalau bicara nanti persuasi letaknya di situ. Baik. Barulah saya bicara applied neuroscience. Nah, karena di sini. Ya. Baik, yang berkaitan dengan persuasif leadership. Teman-teman, otak kita saat ini, ya coba teman-teman pahamin deh. Teman-teman pahamin otak kita saat ini, cara otak kita ini adalah otak normal, otak primitif. Tapi maaf, belum otak sehat ya. Ya. Itu aku garis bawahi banget loh Bung Novian. Ya. Aku berani bertaruh. Ya. Otak yang kita pakai karunia yang maha kuasa ya kepada kita ini, itu namanya masih otak estetis. Ya, otak normal atau otak primitif. Ya. Tapi belum persisnya otak sehat. Aku akan bangkitkan teman-teman. Aduh, keluar lagi, maaf. Pencet-pencet sudah keluar. Udah keluar, Bung Novian? Udah. Udah. Yang tulisan tadi tuh, bro. Udah keluar ya slide-nya. Udah. Tadi soalnya tertutup di slide saya. Ini bicara bukan otak sehat. Contoh nih teman-teman ya, kita ini aku juga terbukti deh ya sebetulnya termasuk diri aku. Kita ini ternyata hidup itu adalah kita tuh tidak sadar kalau kita tidak sadar. Ya, coba unik ya kata-katanya. Bung Novian, kita ini termasuk Bung Novian maupun saya maupun teman-teman itu tidak sadar kalau kita tidak sadar. Apa fenomenanya? Itu misalnya apa? Saya ngasih 2 plus 2, pasti gampang hitung ya. 10 plus 10, pasti hasilnya tahu. 50 plus 50. Ya, ini fenomena kita tidak sadar pada saat kita disodorkan seperti ini stimulusnya. Tapi pada saat kemudian Anda dikalikan 2,5, ditambah 3/4, ditambah 62, ditambah 32, ya, ini kemudian kita langsung kemudian berpikir. Nah, itulah fenomena sadar dengan tidak sadar. Nah, ini fenomena otak normal dengan otak primitif. Mari kita akan lihat prinsip dasarnya otak primitif dengan otak tidak sadar. Ya. Yaitu apa? Otak kita kenali dulu. Otak primitif, otak normal. Jadi saya bukan bicara otak sehat lawannya otak sakit. Kalau otak sakit pergi aja ke PON, ya, pusat otak nasional. Itu bukan bicara otak sehat lalu lawannya adalah otak sakit, bukan begitu. Tapi ini saya bicara otak sehat dengan otak normal, ya, otak primitif kita. Nothing wrong dengan otak primitif kita. Sampai kemudian hari ini kita dipertemukan sama yang maha kuasa, Anda kenal dengan applied neuroscience dan neuroscience, Anda akan dapat insight apa? Mbak nanti. Ya.
Ah, kenali dulu otak merubah pikiran, pikiran merubah otak. Udah jelas kayak begitu. Nih ceritanya. Ya. Otak manusia secara primitif, ya, Bung Novian, itu kerjanya adalah mendeteksi, ya, kemudian mengevaluasi dan melakukan. Nanti kita lihat. Otak manusia, ini bagus banget. Nanti kita lihat di sini. Otak manusia secara primitif, pada dasarnya enggan menolak perubahan, enggan yang namanya dengan perubahan. Atau menolak perubahan. Tuh coba. Ya, ini udah kodrat irodaknya nih. Ya, otak itu pada zonanya itu enggan sekali yang namanya menghadapi perubahan atau menolak perubahan. Dan otak melihat sesuatu kayak saya ketemu Pak Novian pertama kali atau ketemu teman-teman itu dilihat sebagai sebuah masalah. Nah, jadi otak melihat segala sesuatu itu adalah masalah. Itu udah yakin deh hasil penelitiannya si David Rock itu tadi yang saya sebutin. Ya, itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, otak secara primitif melihat itu adalah segala sesuatu itu adalah menolak perubahan dan otak itu melihat masalah. Makanya Bung Novian datang membawa yang namanya fenomena ISO, membawa yang namanya perubahan-perubahan change management, ya, karena kemudian ada lagi fenomena-fenomena lainnya dalam hal strategic management apa change management tadi, yakin nggak selamanya itu mulus karena otak kita itu enggan menghadapi yang namanya perubahan itu Bung Novian. Jadi betapa beratnya Bung Novian itu menggagas ISO ya kepada klien-klien atau mitranya itu kalau nggak pakai upaya-upaya kan terjadi change management di situ. Nah, ini juga terjadi Prabowo misalnya ya kepada para menteri-menterinya dengan mendatangkan yang namanya apa namanya ospek, nah, kan seperti penerimaan mahasiswa baru kepada calon-calon menterinya itu dengan memberikan pembekalan, mendatangkan pembicara-pembicara luar negeri, ya, mengenai korupsi. Belum tentu semuanya itu bisa menerima, karena apa? Otak mereka itu melihatnya itu masalah sama perubahan, yakin banget. Emang terus kehadirannya Gibran sama Prabowo bisa diterima semua masyarakat Indonesia? Enggak, karena normalnya otaknya kita itu menolak perubahan, melihat masalah, gitu Bung. Ya. Nah itu esensinya nomor satu dengan otak merubah pikiran, pikiran merubah otak. Ya. Otak cara kerjanya cuma tiga, mendeteksi, kemudian menilai dan merespon. Itu dia tuh, ya. Mendeteksi, menilai dan merespon. Itu fenomena. Ya. Cara bekerjanya, lihat nih sama-sama. Dalam suatu garis waktu, Bung Novian pasti dihadapi sama yang namanya anak, keluarga, ya, istri, tetangga, ya, karyawan, ya, ya, ini lihat nih, ini saya sebut adalah sebagai suatu stimulus. Apa Bung Nokia? Stimulus atau stimulus. Saya singkat supaya ingat aja. Teman-teman supaya ingat stimulus adalah stimulus. Nah, stimulus ini ya ada kata-kata, ada ide, ya stimulus ini berupa kata-kata, ada ide, ada usulan. Saya kalau ini, maaf ya teman-teman men and apa bro men and sis tulisanku jelek soalnya ini pakai bolpennya agak susah gitu. Ya itu dia aja lihat aja. Otakku aja kadang-kadang enggan menulis ini, tapi aku melihatnya sudah tidak begitu. Aku masih terlatihan dalam menuliskan ini. Ya, ini dilihatnya ya adalah sebuah perubahan sama otak kita itu bisa dilihat ancaman atau dilihatnya sebagai imbalan. Itu Bung Novian. Nah, jadi kalau otak tradisional, tapi otak berubah pikiran-pikiran berubah otak, pasti dilihatnya sebagai ancaman. Karena otak seringkali menolak perubahan. Nah, itu otak tradisional kita, otak primitif kita. Ya. Nah, berarti yang bekerja di mananya nih? Barulah kita tahu di sini. Ini yang menjadi biang keroknya sih sebetulnya, Bung Novian. Menolak perubahan dan ancaman, limbik sistem kita ini kerjanya itu, ya makanya aku kasih teong-teong begitu, ini ganggu banget kalau nggak kita kelola, kalau nggak kita managing limbik namanya. Nah, ini ganggu banget nih. Berarti kan kita harus membangun kesadaran bahwa di dalam otak kita, karunia yang maha kuasa, ada limbik, tapi maha kuasa itu yakin banget kita ditunjuk sebagai makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena memang limbik ini yang berfungsi kita sebagai makhluk yang tinggi derajatnya. Kenapa? Karena ada kemauan, karena ada ego, karena ada sesuatu yang bisa memunculkan terobosan-terobosan. Makanya itu mungkin malaikat aja karena cuma manut terus sama perintahnya, jangan-jangan nggak ada apa limbiknya kali ya gitu ya, nggak ada emosinya. Kan ini kan pusat emosi ada di sini soalnya, ya kan gitu. Nah nanti kita bicara spiritual lain lagi lah. Nah ini yang menjadi biang keroknya si limbik ini, karena dia melihatnya, ya nih ada ilmunya Bung Novian, ya ada ilmunya, ya itu apa biang kerok ini? Udah kodratnya hasil penelitian, kalau ada sesuatu stimulus itu dilihatnya sama ancaman sama si limbik itu dua kali datangnya dibanding imbalan tadi. Ternyata ancaman itu datangnya dua kali besarannya dibanding sama imbalan. Ya, itu dalam rumusan penelitiannya. Nah, ancaman ini mendatangkan emosi yang destruktif kadang-kadang. Apa
Itu arti destruktif. Destruktif kan merusak. Ya, destruktif merusak. Yaitu apa? Karena emosinya itu adalah kucatut. Apa itu? Apa itu Bung Novian kucatut? Apa kucatut? Kan kesannya nyatut gitu ya. Karena kucatut ini singkatan. Singkatan kucatut itu adalah khawatir, cemas, sama takut. Jadi disingkat sama saya kucatut. Tuh. Ya. Ini yang menjadi biang keroknya nih sebetulnya. Nah, ini yang mesti kita waspadai teman-teman. Emang something wrong, nothing wrong, asal kita pandai-pandai. Kita bukan harus pandai, tapi apa? Pintar-pintar kita dikaruniai Maha Kuasa untuk kita bisa mengelola. Nah, itu keren. Nah, itu tadi fenomenanya, sehingga ini tadi ya nggak muncul nih. Ini keganggu si desonya. Ya, desonya keganggu sehingga akan menghambat yang namanya PFC. Ini yang menjadi kalau tadi si apa namanya? Si limbik tadi berproses melihatnya itu ancaman dulu. Itu akan ganggu PFC-nya. Makanya Bung Novian coba bayangin aja. Orang stres, bunuh diri, ya. Itu kemarin ada penyanyinya One Direction tuh tiba-tiba udah saking apa namanya depresinya dengan stresnya akhirnya memutuskan bunuh diri. Itu emosinya udah emosi destruktif. Nah, menyebabkan suatu yang fatal, bahaya makanya. Nah, orang-orang psikiater, orang-orang ahli psikologi itu keren banget kalau bisa memahami ini karena belum tentu loh mereka-mereka ya dokter-dokter itu belum tentu memahami yang namanya neuroscience. Udah aku yakinin aja. Aku kemarin ke dokter gigi, dok, kan aku kan cemas dong kalau mau giginya dibor nih ada ditambah. Dokter pelajari ilmu neuroscience nggak aku tantang kayak begitu tuh dokternya. Ya, apaan tuh hipnoterapi? Nggak harus hipnoterapi. Pahamin aja dulu yang sederhana supaya si pasien Anda tidak cemas. Gimana tuh caranya? Oh, aku kemarin gitu. Akhirnya terjadilah diskusi panjang lebar sama Bu Dokter. Kebetulan Bu Dokternya juga cantik sih. Jadi kemudian aku akhirnya nyaman. Nah itu cantiknya itu buat saya imbalan. Jadi saya nyaman. Ya saya jadi gerak gitu deh. Itu ya dalam cerita saya. Baik teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman ya limbic center ini yang menggerakkan ancaman tadi itu namanya amigdala di dalam simbiknya. Makanya aku bilang panglima. Sensornya di situ. Yakin deh anak itu ngomong apa sama orang dilihatnya itu menjadi emosi destruktif. Itu yang gerak amigdala Anda itu teman-teman. Ya. Kemudian suami, istri bikin ulah tingkah belum tentu kan. Kita kan judgmental. Nah, judgmental udah datangnya dari mana? Dari amigdala, dari limbiknya itu Bung Prof. Kita berprasangka. Ya. Kan stimulus tuh datang. Ngapain nih nyonya kita begini? Ngapain nih suami gua kayak gini? Itu limbiknya tuh yang kerja. Makanya limbik ini mesti kita kelola dengan baik. Makanya keren deh limbik ini sebetulnya. Ya, oke. Dua kali ancaman, emosinya jadi destruktif, ya kan? Jadi khawatir cemas takut kayak si penyanyinya One Direction, itu menyebabkan keluar hormon yang namanya kortisol. Nah, ini menyebabkan hormon yang namanya kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres. Bahaya kalau didiamkan. Jadi apa namanya hormon stres ini bahaya kalau didiamkan apa? Orang itu alam bawah sadarnya isinya pain belum ya, ya. Ini lagi. Nah ini buat saya nih ancaman tapi saya harus bisa kelola dulu. Udah kelihatan Pak Novian? Masih belum. Oke, udah. Udah. Ya. Hmm. Kortisol ini hormon stres. Kalau saking banyak yang disemburkan, depresi, akhirnya PFC-nya mati, sel sehatnya hilang, bunuh diri. Tuh, ya. Ini menyebabkan apa? Jantung berdebar kencang, tekanan darah naik, stres, gelisah. Ini kehidupannya diliputi sama yang namanya pain. Nah, karena udah terbentuk jadi alam bawah sadarnya si otak tadi kita daleman tadi tuh, ya, itu membentuk pain terus. Kasihan ini. Sebetulnya kasihan. Tapi aku bukan dokter. Nah, tapi kalau aku ketemu psikiater, injeksinya apa? Injeksinya obat. Karena obat penenang. Nah, aku kok agak kurang setuju. Karena si psikiaterku ini, ya, kok nggak mendalami ilmu neuroscience. Dia tahunya bahwa transmitter tadi, ada deso, dopamin, endorfin, dan sebagainya. Ini cuma dikasih obat penenang aja, orang nggak bisa tidur, orang apa. Ini sebetulnya ada cara-caranya. Nah, itulah fungsinya nanti hipnoterapi. Tapi orang hipnoterapi belum tentu memahami limbik sistemnya ini loh. Nah, gitu loh, Bung Novian. Keren ya? Nah, kembali ke applied neuroscience saya. Dengan John Legend dan Ensign, ini yang diserang sama mereka, si limbik-limbiknya, si para talent tadi. Ya. Jadi mereka itu diserang limbiknya apa? Mereka grogi, mereka ketemu, coba bayangin, mereka senang, tapi campur grogi, itu aja limbik yang kerja. Maka aku kaitkan sekarang. Ya. Mereka ketemu sama artis kelas dunia aja, buat mereka itu limbiknya kerja, itu ancaman buat mereka. Jadi nggak nyaman. Tapi riba, waduh, ya, riba itu membuat nyaman dulu. Ini nggak sadar loh. Riba nggak tahu deh. Belum tentu riba mempelajari applied neuroscience ya. Tapi riba ya bukan cantik orangnya aja ya. Tapi riba itu keren ya. Apa namanya apik ya dalam leadership experience apik membuat apa? Membuat nyaman. Nah, lawan bicara atau talentnya nyaman sehingga dia memberikan imbalan. Nah,
Kita di Aserhavon, ya, Aserhavon ini keluar tuh hormon transmitter kimia kebahagiaannya si Deso tadi itu. Uh, ini Anda ikutin deh perkembangannya riba ini dalam melakukan coachingnya, ya. Itu kerennya minta ampun, nggak pernah dia memberi ancaman. Dia pasti memberi imbalan sama Evan. Akhirnya Herman ketemu yang namanya jati dirinya. Jadi juara. Ini juara season 2 tuh Asal Keren banget. Ya. Performanya keren banget. Tapi aku menekuni bagaimana riba punya tingkah laku dalam leadership experience. Nah, buat aku, ini namanya persuasive leadership. Bung Novia. Nah, di situ loh ceritanya. Keren ya, buat aku keren ya. Pokoknya aku aja seneng gitu melihat riba. Gila nih orang, belum tentu kali dia ya mempelajari applied neuroscience. Tapi tuh dia bisa ya membuat si lawan bicaranya itu imbalan terus. Sehingga dia nggak sadar tuh si limbiknya itu tuh nyaman. Limbiknya tuh nggak, amigdalanya nggak toet-toet, nggak jadi hot. Limbiknya tuh nggak panas. Sehingga Eser itu merasa nyaman. Dan dia menganggap ini iga ibunya. Coba bayangin aja. Udah saking nyamannya, tidak menganggap artis kelas dunia juga tidak. Kan beda sama ini tadi. Ya, ini kan orang masih grogi ketemu ini para artis-artis berkelas gitu, itu aja ancaman lah ketemu artis berkelas gitu ya. Gitu. Baik, nah dari otak normal, nah gitu loh Bung Novian, kita disarankan hijrah. Apa Bung Novian? Hijrah. Hijrah ke yang namanya otak sehat. Nah, hijrah dari otak normal menuju otak sehat yaitu apa? Otak sehat atau healthy brain merubah pikiran menjadi sehat dan pikiran sehat berubah menjadi otak sehat. Prinsipnya sederhana itu. Yaitu apa otak sehat? Kenali diri Anda. Ya, yaitu apa? Anda punya PFC dan limbik, ya gitu aja. Itu sederhana tuh aku membawakannya supaya teman-teman program ini nanti kalau baca bukunya Pak Roy, kalau teman-teman misalnya punya kesempatan bukunya Pak Roy, ya itu apa kerennya Anda udah tahu, oh ya ini, tapi kan bukunya Pak Roy kan ada strukturnya tuh, ini itu macam-macam lah gimana cara menyeimbangkan PFC dengan limbik lah dan sebagainya. Tapi aku bawakan ini kepada leadership experience keren banget. Kuncinya itu apa? Imbalan, ancaman, imbalan, ancaman. Nah, ya, persuasive leadership adalah membangun hubungan antar manusia yang efektif dengan terciptanya trust. Ya kan, yaitu apa? Saling percaya. Riba dan Esther Havon terciptanya trust. Ya, jadi benar-benar si apa namanya Esther Havon itu benar-benar pasrah bongkoan bahasanya. Pasrah bongkoan itu, aduh nyaman banget gue sama riba. Dikasih petunjuk aja apa aja nyaman. Ya, tapi riba tidak merasa bahwa memujuk. Riba hanya apa? Riba hanya mentransformasi, ya mentransformasi dengan bukan paksaan. Ini keren. Persuasive leadership sama dengan membangun trust antara manusia yang efektif, membangun hubungan yang efektif, itu adalah tentang otak saya. Otak kita dulu ngerem. Yaitu apa? Ingat, ingat, ingat kan? Ingat, ingat kan bahasa Manadunya gitu ya. Ingat, ingat. Ada imbalan, ada ancaman. Ya, otak saya di manage, dikendalikan. Ya. Kemudian membangun hubungan efektif adalah tentang otak lawan bicara saya. Oh iya, otak lawan bicara kan juga ada limbiknya. Jangan sampai saya membuat ancaman. Ingat itu. Dan tercapainya trust win-win relation tentang otak lawan bicara saya, ya, dengan otak lawan bicara saya itu apa? Tegakkan, ya, tegakkan yaitu apa? Jangan sampai kemudian membangkitkan si limbiknya dia jadi. Nah, kerennya esensinya ada di sini. Ya, tapi saya nggak bisa nah, kalau nggak menjelaskan dulu dari awal. Ya, tipsnya adalah, yaitu apa? Ini supaya muncul, ya, lakukanlah menuju imbalan, minimalkanlah sama. Jadi lakukanlah menuju imbalan dan jauhilah ancaman. Ya, sederhananya gitu. Tapi teman-teman, kalau saya kasih nggak pakai applied neuroscience, nggak tahu, maksud apa itu ancaman kan gitu. Ternyata ada dalam dalam otak kita ada yang bekerja, ada fungsi yang bekerja. Tahu nggak kalau ini imbalannya masuk nih, ini jadi terbuka, kognitif berpikirnya menjadi lancar, terobosannya menjadi ada. Nah, barulah ngomong tuh peranan otak kiri, otak kanan, itu lain cerita nanti. Kemudian tadi collaboration, si Riba sama si Asarapan terjadi yang namanya collaboration. Beberapa cara pragmatis menjauhi ancaman dan perbanyak imbalan, yaitu apa? Kelola limbik yang sehat, kita tambahin. Kelola limbik yang sehat. Know your limbik, kenali limbik Anda. Know others limbik, kenali limbik orang lain Anda. Control your limbik, kendalikan limbik Anda. Do something for another limbik. Lakukanlah sesuatu buat orang lain punya limbik, keren ya. Gitu. Apa? Ya. Kemudian yang kedua, pakailah tips. Apa ini SCAF? Nanti kita lihat. Kemudian ada persona persuasive communication. Nah, biasa tuh Bu Nani selalu memberikan ini. Ya, nanti kita bahas sedikit aja. Kemudian ada mirror neuron. Nah, apa ini mirror neuron? Nanti saya jelaskan pada slide ceritanya si Riba dengan si Asap. Ini dulu nih, ya. Bagus. Social brain dari David Rock. Ya. Social brain ini dari David. Teman-teman, kalau Anda ingin memperbanyak imbalan, ya,
menjauhi ancaman, David Rock itu ngasih tipsnya namanya status. Keren deh Bung Novian. Aku belajar dari David Rock status. Status ini adalah kesetaraan. Certainty, SCARF ini kan singkatan ya, berarti ya. Singkatan dari status, certainty, autonomy, relatedness, sama fairness. Certainty ini adalah kepastian. Otonomi ini adalah kewenangan. Relatedness ini adalah keterkaitan. Fairness ini adalah fair, adil. Adil ini adalah kewajaran. Yang wajar-wajar deh, adil deh. Tuh lihat. Oh iya benar juga ya. Keren loh. Ya. Jadi kalau kita kepada orang lain, itu kayak riba tadi. Itu riba menganggapnya si Esther Hafon itu ada statusnya itu tidak merasa dia world class artis. Dia langsung menyetarakan bahwa Esther Hafon lah yang patut saya puji. Tuh lihat teman Novian, cerita saya tadi. Ya riba itu keren banget. Emang dia bukan pintar, tapi dia apa? Dia pintar-pintar dia membawakan diri. Dia nggak tahu tuh ilmunya dari mana. Tapi ilmu itu berkaitan sama applied neuroscience gitu loh sebetulnya. Ya. Kemudian riba itu membawa kepastian buat si Esther Hafon. Kamu harus yakin gini-gini dan kamu harus punya keyakinan yang kuat ya. Karena dia punya, nanti aku kasih beberapa tipsnya deh. Dan kewenangan, si Esther Hafon dikasih kewenangan, jadi tidak mencekoki, tidak muliahi si riba ini. Ya, riba McIntyre kepada Esther Hafon tadi supaya dia persuasif. Ya, Esther Hafon, coba mana yang kamu unggulkan dalam bakat kamu ini waktu kamu menyanyi, mana yang kamu mesti eliminasi, yang tidak kamu unggulkan, ketemu. Itu aja udah suatu yang luar biasa. Itu membuat otak kita itu imbalan, hormon-hormon neurotransmitternya jalan tuh. Jadi bukannya ancaman tuh, si Esther Hafon tidak dapat ancaman ya, amigdala. Makanya si Densai dan Red Draper itu formalitas tuh ya, itu juri transaksional leadership. Ya, itu kurang jeli ya, kurang piawai lah ya. Kurang piawai dalam memfasilitasi ya bagaimana coach ini. Proses coaching itu berjalan. Nih, status kesetaraan, standar prosa. Ini ilmunya sih, itulah aku nggak panjang lebar ya. Ilmunya sih, tadi kan aku jelasin. Beberapa petunjuk dalam prakteknya. Kalau status, komunikasinya hangat. Riba rajin bertanya. Riba kemudian terus understanding, mengkonfirmasi pandangannya. Ya, riba menghindari, kurangi komunikasinya kaku dan dingin. Riba tidak memberi nasihat, tuh kan, keren kan? Beda sama si John Legend. John Legend aja masih memberi nasihat. Ya, riba tidak menilai benar atau salah, tapi riba memberi kesempatan. Ini keren nih, pokoknya nih riba banget deh, ya gitu. Kemudian yang certainty, kepastian. Riba memahami harapannya si Esther Hafon, ya. Riba menggali aspirasinya Esther Hafon. Riba menggunakan bahasa langsungnya Esther Hafon. Nah, riba tidak langsung kepada tindakan ya, tidak kepada kayak Dan Ensai. Good job, nah, kayak gitu. Kamu melakukan apa? Paling isinya cuma gitu tuh si Dan Ensai sama Chance the Rapper yang menggunakan bahasa tidak langsung yang panjang. Kemudian otonomi, ya tadi kewenangan. Nah, kayak tadi, kamu pilih sendiri deh Esther Hafon. Apa yang menjadi keunikan keunggulan kamu, ya? Jadi pilihan tindakannya diserahkan kepada Esther Hafon. Izinkan Esther Hafon itu memutuskannya. Ya, kemudian Esther Hafon itu terbukti dengan ide riba itu memberikan penghargaan kepada idenya si Esther Hafon. Nah, keren deh. Nah, kalau ini dilakukan udah jelas sama John Legend, memberikan mengarahkan, ya memutuskan gimana John Legend sama Dan M. Shai sama si Chance the Rapper. Kemudian yang paling banyak menjudge, mengevaluasi itu si Chance sama Chance the Rapper. Ya, kalau banyak menjudge. Relatedness, merasakan tujuan bersama, ya perbanyak ini, mengembangkan insight bersama. Udah jelas riba banget nih. Ya, melihat lawan bicara apa adanya, mengembangkan insight masing-masing, komunikasi informal serius. Ya. Kemudian ini menghargai keanekaragaman, kalau fairness, mengumpulkan saran. Udah deh, gitu aja cerita aku pendek aja, nanti teman-teman pasti yakin banyak pertanyaan nih kayaknya. Nah, Bung Novian. Gitu ya, karena udah mulai kepo deh. Kan gitu. Baik, nah practical tipsnya sudah jelas. Nah, scarf ini lihat nih keren. Nanti ada satu yang keren. Ini diperkaya. Harus sarannya ini kan sarannya David Roth ya, yang tadi itu ya. Ini kan social brain. Ini kan social brain. Sarannya David Roth. Ini diperkaya. Kita kalau bisa minimalkan judgmental. Nah, itu bagusnya di situ prakteknya. Jadi kayak riba. Riba itu meminimalkan sekali judgmental itu kepada talent-talent. Ya. Kemudian riba itu melakukan mirror-mirror nih kayak gini ya, melalui empati. Dilihat nih ada ceritanya, Bung Novian. Begini ceritanya Bung Novian. Ini riba, ini Esther Hafon. Waktu Esther Hafon berkeluh, aduh gimana ya riba ya, gue tuh grogi banget, atau gue mah grogi banget ini menghadapi yang namanya para
yang namanya para audiens, ya, yang namanya para pengunjung, ya, pendengar dan termasuk juri-juri. Aku grogi banget. Tahu nggak Riba ngomongnya gimana, Bung Novian? Aku kutip loh itu benar-benar aku nggak pernah lupa. Hey, Esther, kalau kamu grogi, kamu tuh mengantarkan signal kepada si para audiens ini, itu signal juga grogi. Nah, mereka jadi ikutan grogi, mereka tidak nyaman sama kamu. Ih, keren banget. Aku baru baru sadar. Gila, ini kan si Riba ngajarinya mirror neuron ini namanya. Jadi kalau kamu grogi, kamu akan mengantarkan ke mereka, mereka akan melihat juga kamu jadinya grogi, tidak nyaman. Itulah namanya mirror neuron. Nah, mirror neuron buat saya percaya dengan resonansi. Nah, jadi kita menciptakan radar nih kepada si lawan bicara kita. Orang kalau udah empatinya tinggi, karena empati beda sama simpati ya, Bung Novian ya. Simpati beda banget pokoknya sama empati. Empati itu ada radarnya. Empati itu neuronnya, itu kan neuron itu kan ada getaran-getaran listrik, karena otak kita itu kan bervibrasi, ya otak kita itu bergetar. Nah ini nanti kalau kita ngomong vibrasi itu ada getarannya mulai dari beta, alfa, tetra, kemudian sampai kepada delta. Ini kepada beta. Beta, alfa, theta sampai kepada delta. Itu keren banget kalau kita bisa mempelajari itu deh. Ya. Aku lagi menekuni ini terus dengan melakukan yang namanya meditated, ya meditasi spiritual. Ya itu bisa keren banget. Itu resonansi itu bisa disambungkan karena memang otak kita itu bervibrasi terus, gitu loh. Ya, jadi itulah neuron yang melakukan yang namanya empati. Gitu deh, Bung Novian. Aku nggak pengen panjang lebar nih berbagi cerita kepada teman-teman. Pasti teman-teman nanti pengen gali deh. Coba deh, nggak tahu nih. Anda dapat insight nggak dari sharingnya aku sama Bung Novian ini? Aku lagi storytelling dalam penjurian The Voice. Aku kenalkan neuroscience, applied-nya. Dan yang terakhir, ilmunya si persona. Gimana pun juga kan aku dari persona nih. Ilmunya Bu Nani nih. Yang dikembangkan Felix Lehani tahun 19. Berapa? Nongol lagi. Keluar slide-nya, Bung Novian. Udah, bro. Udah. Ya. Nih, ini ilmu penting banget Bung Novian, penting banget juga ya, yaitu apa social style. Pasti Bu Nani selalu membawakannya ini, rekan saya tuh, ya Coach Nani, ya. Bentar Bung Novian, baterai saya mau habis. Oke. Jadi si Felix ini orang persona, mengembangkan 89 untuk mengenali lawan bicara kita punya tipe masing-masing kayak apa. Nih aku sharing deh, cepet ya. Ternyata si Felix Leha ini itu bisa mempetakan orang. Ada yang namanya promotor, ada yang namanya fasilitator, ada yang namanya analitik, ada yang namanya controller. Ini caranya nggak usah panjang lebar, aku jelaskan di sini. Tapi aku kasih tahu aja, langsung di Bung Novian. Orang-orang seperti promotor yang kepingin dihargai pribadinya, orangnya ciri-cirinya bergairah, bersemangat, berenergi, tampak kreatif. Tampak banyak ide ini tampak ya, bukan belum tentu orangnya kreatif, tapi kan tampak. Orang yang kayak gini, ini orang yang butuh pengakuan pribadi. Ini contohnya adalah Prabowo. Prabowo itu orangnya formalitas, orangnya nggak senang formal, orangnya informal, tapi kebutuhan pribadinya kepengen diakui dia bahwa dia itu eksis. Aku sebutin aja deh, ya karena aku sudah mengobservasi ceritanya. Aku kan bukan pengamat ekonomi, aku kan pengamat perilaku manusia gitu ya, gitu Bung Novian. Ya, jadi saya ini adalah pengamat tingkah laku manusia. Ya, ini adalah uh, Prabowo ya yang tampak begini banget, dan Prabowo ini kekuatannya pengennya terobosan-terobosan, makanya beda banget sekarang ya, di dalam yang namanya kabinet ya, pengangkatan kabinet belum apa-apa ngundangnya banyak orang ya kan? Dan nothing wrong with that, emang itu udah stylenya, jangan kita judge, ingat jangan kita menjudge dulu ya, nanti ya, dilihat efektifnya di mana ya. Itu Prabowo senangannya pengakuan pribadinya, beda nih aku dari yang lain, nah kayak gitu. Nah kemudian yang fasilitator ini terjadi misalnya sama Pak Jokowi, ini akrab kepada semua orang senangannya belusuan, karena pengennya diterima oleh orang lain. Ciri-cirinya kayak gitu. Analitik, isinya kebenaran, akurasi, step by step, formalitas, ya. Itu contohnya adalah Gibran. Nah, Gibran ini teliti banget satu persatu, apalagi waktu terjadi yang namanya debat ya. Isinya data aja dikemukakan, dia kasih deh itu deh. Terminologi yang belum tentu orang ngerti. Itu udah jelas tuh analitik, karena Gibran senangnya hal-hal yang akurasi. Prestasi dan hasil ini contohnya adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani orang ya sama Erick Thohir misalnya. Ya. Ini orang-orang ini, contoh ini orang-orang yang nggak perlu banyak cincong ibaratnya, karena orientasinya bukan sama manusia. Ini yang di atas ini orientasi manusia, ini orientasi kepada tugas ini dua-dua. Ini Sri Mulyani sama Erick Thohir, yang penting lu nggak usah banyak ngomong, yang penting lu adalah apa? Hasil, dan gitu aja. Lihat nih yang namanya diri BUMN kalau cerita sama aku. Yaitu apa? Aduh, beban banget nih sama si Erick Thohir apa? Nggak ada apa-apa, yang penting apa? Bottom line. Ya itu apa? Profit gitu ya ibaratnya. Nah, ini kan orang kan punya stylenya.
Kalau kita memahami ini aja, itu kita bisa apa? Kita bisa memberikan kepada otak kita itu imbalan dan menjauhi ancaman. Jadi limbiknya mereka itu senang kalau ketemu sama yang satu frekuensi. Nah itu kayak gitu loh maksudnya gitu loh Bung Novian atau Bro Novian. Ya. Jadi kita harus kenal lawan bicara itu stylenya kayak apa. Aduh kalau kita bisa begitu aja, itu membuat otak kita itu isinya imbalan ya kepada lawan bicara kita. Langsung frekuensinya dapat, langsung dia nyaman dan dia trust sama kita. Bisa begitu ya. Nah, ini diperkaya oleh yang namanya empati tadi. Nah, empati itu apa sih? Empati itu cuma dua, yaitu seperti kucing, meow. Ya. Meow itu gimana meow? Mirroring tadi seperti saya katakan. Ya, kasih ke lawan bicara tuh energinya positif ya, jangan energi negatif. Energi positif tuh epos, energi negatif tuh enak gitu ya. Epos lawan epos itu energi positif ya, kemudian lawannya adalah enek. Enek itu energi negatif. Bukan. Udah muncul lagi Bung Novian? Udah, Bro. Sudah ya. Jadi mirroring ya kayak tadi Esther Harvard. Kalau lu grogi, lawan bicara kan benar-benar melihat lu grogi. Jadi coba tarik nafas, ambil yang santai. Itu bagusnya si Riba kayak gitu ngajarin supaya mirroringnya. Kemudian E-nya tuh exploring. Nah, gali, gali keinginan lawan bicara apa. Jangan buru-buru menjudge atau jangan buru-buru memberikan jawaban. Ya, kemudian acknowledge. Acknowledge itu adalah beri penghargaan. Jadi terima kasih. Kemudian, oh oke oke kalau gitu Anda melakukan ini. Baik baik. Nah, kayak gitu misalnya. Baru offering suggestion. Tuh lihat. Jadi kayak riba. Riba itu melakukan begini kepada Asar Hafwat. Kemudian belakangan dia offering suggestion. Dia memberi sarannya belakangan. Beda sama si John Legend. Ya, ini riba. Beda sama John Legend. Sama si Chance the Rapper maupun si Dan Ensai. Chance the Rapper. Ya, ini apa? Belum apa-apa mereka sudah technical coaching. Nah, mereka ngasih tahu cara nyanyi yang baik, tengkoknya begini, nada tinggi begini. Ini dilakukan semua nih technical nih. Jadi belum tentu mereka berempati. Ini bagus banget. Jadi ingat yang memperkaya tadi itu, ya, memperkaya menjauhi ancaman menuju imbalan. Ada SCARF, ada programnya persuasif communication-nya si persona. Karena persuasif communication-nya persona ini bagusnya apa? Mengenali lawan bicara punya style apa. Itu akan satu frekuensi, nggak mungkin kalau kita perkaya dengan yang namanya empati. Aku senang deh bisa cepat nih 11.20 nih. Nah, buat tanya jawab sebelum kita juhur nih ya. Lesson learn. Gitu Bung Novian. Apa yang lesson learn mudah-mudahan insight nih buat teman-teman kita nih, men and bro and sis. Waduh. Bro Don insya Allah hadir di sini membuka cakrawala fenomena neuroscience dan bagaimana aplikasinya ini bisa memperkaya persuasif leadership kita. Ya, karena persuasif leadership kita pendekatannya banyak banget. Ya, yaitu apa? Ingat prinsip dasarnya Neuro Leadership Institute ini adalah otak normal, otak berubah pikiran, pikiran berubah otak. Ya. Hijrahlah kepada otak sehat, kenali yang namanya limbic system, kenali yang namanya PFC. Ya. Yaitu apa? Dari otak normal pindah ke otak sehat, rem, kendalikan limbik Anda, kelola limbik Anda. Keren banget gitu. Ya. Kemudian perbanyaklah imbalan ya, melalui SCARF dan melalui persuasif komunikasinya persona. Yaitu apa? Kalau Anda kebanyakan limbik, Anda menciptakan emosi distraktif, ini bisa mendatangkan yang namanya bencana atau katastrofi. Ya. Parahnya di situ orang bisa patah karang, putus hubungan, ya. Itu cemen tuh ya, selingkuhnya Baim dengan Paula, jadi ke artis nih ya. Itu jelas Paula, ibaratnya kalau dari cerita Baim ya versinya Baim, Paula membawakan stimulus ancaman buat Baim. Udah jelas limbiknya Baim menjadi on, ya limbiknya Baim menjadi on, wah akhirnya destruktif dan berhubungan. Tapi kita nggak tahu ceritanya yang terjadi dengan Baim ke Paula bagaimana tingkah laku Baim bisa jadi mendatangkan ancaman buat si Paula. Nah, kalau emosi konstruktif itu yang dikembangkan oleh Riba tadi, gunakan laskar, ingat jangan lupa, kemudian sama persuasif komunikasinya personal. Agar apa? Kalau ini tercipta, ini desonya muncul. Dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin bisa membangkitkan PFC kita. PFC kita menjadi luas persepsinya, pemikirannya bekerja dengan baik, ya secara kognitif, terobosan dan kerjasama. Dan akhir kata Bung Novian, ingat ya, neuroscience, applied neuroscience sama persuasive communication, yakin banget, aku praktekin banget. Bisa memperkaya kita menjual, membangun tim, memimpin, melakukan konseling, memotivasi, menjadi orang tua yang baik dalam membimbing anaknya,
mengembangkan, mengelola stres, mengajarkan, mengcoach sama pelayanan. Apalagi pelayanan nih, gudangnya saya. Saya alhamdulillah belajar bagaimana wisata jangan sampai memberi ancaman kepada yang namanya si wisatawan-wisatawan. Ya nggak nyaman, nggak apa, terus kembangkan imbalan. Apalagi bagaimana menangani komplain. Komplain itu kan keluhan, komplain itu kan ancaman. Nah, jadinya tahu kita bahwa karunia yang maha kuasa itu, dan Anda tahu bahwa ada otak yang bekerja sebelum kita melakukan tips-tips apa, misalnya coaching, waduh, coaching ada level sekian tuh kalau nggak salah sertifikasinya, ya kan? Kemudian leading banyak-banyak tuh ilmunya. Ingat, Prabowo memimpin kadang-kadang bisa membawa ancaman, bisa membawa imbalan. Dari Doni terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cabut dulu, aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa share ya. ini. Luar biasa, Brodon, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman yang ingin materinya Brodon tadi yang isinya daging semua, ingin mendapatkan sertifikat pelatihan hari ini ya seperti di kanan, dan ada 2 e-book yang teman-teman bisa dapatkan juga. E-booknya kurang lebih ini ya agak berhubungan dengan materi yang kita berikan hari ini. Ada sedikit investasi, yaitu investasinya nggak banyak, hanya 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Silakan di foto barcode-nya. Dan teman-teman nanti berhak untuk mendapatkan 3 ini, materi, sertifikat, dan 2 e-book ya. Silakan yang ingin memfoto. Oke, tak ada gading yang tak retak, kita butuh improvement atau butuh masukan juga dari teman-teman dalam rangka kami berubah ke arah yang lebih baik. Tolong di foto barcode-nya dan diisi jawabannya sehingga ke depan kami akan berusaha untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jadi kami butuh inputan dari teman-teman semua. Silakan diisi, difoto, dan diisi link dari barcode tersebut. Oke, udah. Thank you yang udah isi. Kemudian yang ingin tahu lebih banyak mengenai NQA, silakan hubungi di Linktree-nya. Ini ada Linktree, teman-teman kalau foto nanti akan masuk ke beberapa sosial media. Silakan difoto Linktree dari NQA dan bisa banyak belajar ya di sana. Hampir semua yang related to ISO dan yang juga berhubungan dengan soft skill juga ada di sana. Silakan, termasuk agenda-agenda atau jadwal-jadwal pelatihan yang NQA miliki. Oke. Terima kasih udah buka ya. Kasih jempol ke teman-teman. Kita kasih jempol buat Brodon. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tahan dulu teman-teman, tahan. Ada 2 layar di sini. Oke, 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke. Saya rasa cukup Brodon. Mungkin ada kalimat terakhir Brodon sebelum kita tutup event yang luar biasa ini. Silakan Brodon. Semoga teman-teman dikaruniai lancar rezekinya mengaplikasikan neuroscience. Mudah-mudahan membawa manfaat. Itu sih mungkin Bu Novian. Dilancarkan rezekinya, Oh. mudahkan semua urusannya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di pagi hari ini, dan kita doakan menjadi amalan yang luar biasa buat coach kita, Coach Doni Prihandono. Teman-teman yang sakit, ada yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan lagi Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.